Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus semakin hari semakin berjalan dalam ketetapan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya kita akan bertolak dari iman satu pada iman yang lain, semakin dimurnikan, disucikan, sampai kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau hati kita meski murni, hidup kita kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Seringkali Tuhan pakai cara apapun juga meluruskan hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan bicara dengan pakai orang-orang tertentu, pakai situasi, keadaan atau apapun juga dipakai Tuhan untuk memperingatkan kita supaya jalan kita ini berada dalam ketetapan Tuhan, jalan kita dalam tracknya Tuhan, supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar peka mendengar segala sesuatu yang Tuhan bicara. Tapi seringkali orang lupa dengan hal ini. Saya bersyukur dikelilingi dengan orang-orang yang peka di sekitaran saya. Saya punya istri yang peka dengan suara Tuhan. Ketika saya mulai tidak pada ketetapan Tuhan atau melenceng atau memiliki motivasi hati yang murni, dia kasih warning. Ada orang-orang yang berdoa buat saya juga memiliki kepekaan yang tajam. Saya percaya orang-orang ini dipakai Tuhan supaya hidup saya ini tetap lurus berjalan dalam rencananya sampai suatu hari menyelesaikan garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus sering dengar-dengaran dengan semua kejadian, semua perkara yang kita hadapin hari-hari di sekitaran kita, karena seringkali Tuhan banyak bicara di sana. Dan kita harus koreksi hati sampai ke kedalaman batin ini biar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Ayub pasal yang ke-33 mulai ayat yang ke-14. Karena Allah berfirman dengan satu atau dua cara. Seringkali Tuhan berbicara dengan banyak hal. Bisa berbagai macam cara untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan apa yang dia mau yang harus kita lakukan dan kerjakan. Makanya kita menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, harus peka dengan segala sesuatu apa yang Tuhan katakan. Seringkali Tuhan banyak bicara dengan hal yang seringkali kita nggak sangka. Tuhan pakai pasangan hidupmu, Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu, pakai hamba Tuhan, pakai pengkhotbah, pakai apapun juga media yang dipakai Tuhan untuk membawa kita berjalan dalam pusat kehendaknya. Ayat ini ngomong, karena Allah berfirman dengan satu dua cara tetapi orang tidak memperhatikannya. Kenapa orang tidak memperhatikan? Dianggap sepele. Padahal kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, kita harus peka menghadapi segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita harus tahu persis. Ini kadang tindakan kita ini mau kita sendiri. Keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita putuskan mau sendiri tanpa tanya Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan, harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan harus seizin Tuhan. Kalau nggak seizin Tuhan, hidup kita akan kacau dan berantakan. Makanya kita harus peka. Kalau Tuhan ngomong dengan satu dua cara, kita harus belajar memperhatikan. Dalam mimpi, dalam penglihatan. Tuhan bicara lewat mimpi, Tuhan juga bicara lewat penglihatan pada waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, dikasih mimpi. Bila orang berbaring di atas tempat tidur. Seringkali Tuhan banyak bicara di sana. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Biasanya kalau kita ini hidup sudah melenceng jauh dari rencana Tuhan, tidak tepat dengan tujuan Tuhan, biasanya Tuhan kasih teguran, kasih warning, kasih peringatan supaya kita tidak jatuh terjerumus di dalam dosa. Saya itu bersyukur sekali punya orang-orang di sekitar saya ini. Kalau ketika dapatin hati saya ini mulai nggak benar, sikap hati saya, kelakuan, karakter saya nggak benar, tiba-tiba mereka pakai untuk ngomong dengan tajam. Jadi saya bersyukur dengan orang-orang ini dipakai Tuhan untuk membawa semakin hari hati saya semurni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu juga harus peka. Kadang orang-orang yang dipakai untuk menyatakan suara Tuhan, seringkali kalau Tuhan ngomong juga kadang bahasanya nyesek di dada, tapi itu bagus buat manusia roh kita, supaya kita ini tidak berjalan ngawur, semakin melenceng dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu ditegur, berarti bersyukur, jangan malah sakit hati. Kalau ada orang pakai teguran-teguran itu, atau dengar khotbah yang benar-benar nemplak sampai kedalaman batin, itu bersyukur. Itu Tuhan artinya berbicara. Atau pasanganmu, atau anakmu, atau keluargamu, bosmu, atasanmu, saudaramu, sahabatmu, gembalamu, kadang seringkali pakai Tuhan untuk negur, nemplak, memberitahu. Itu artinya bagus, artinya Tuhan pakai orang-orang itu untuk meluruskan jalan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang benar-benar berjalan dalam ketetapan ilahi. Ayat yang ke-17, untuk
untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, Tuhan pakai teguran-teguran untuk menghalangi supaya kita nggak jatuh hancur atau jauh dari kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau rencananya digenapi melalui hidup kita. Tuhan mau hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi karena kebodohan kita, kebebalan kita, atau keinginan daging kita, atau jerat tipu daya setan, membuat kita ini jauh dari kehendak Tuhan, atau malah melakukan dosa, atau malah ngikutin keinginan daging. Makanya diizinkan teguran, nasihat, apapun namanya, membuat kita ini terhalang, tidak melakukan dosa, dan melenyapkan kesombongan orang yang membatasi rencana Tuhan, kesombongan kita. Apalagi kesombongan itu terucap. Orang yang sombong itu merasa dirinya benar. Orang yang sombong merasa dirinya mampu, merasa rohani, merasa memiliki pengalaman, merasa sanggup melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri, tapi pada ujungnya malah kacau, pada ujungnya malah babak belur. Orang sombong ketemu akan problem di belakangnya, karena orang sombong akan direndahkan, biar siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Tuhan benci banget dengan orang-orang sombong. Karena apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Biasanya orang sombong itu orang seperti apa sih? Orang yang memiliki pengalaman, orang yang memiliki pengetahuan tinggi, orang yang pernah memiliki pengalaman-pengalaman rohani itu bisa sombong juga. Kekayaan, jabatan, atau apapun yang bisa diandalkan dalam hidupnya, sehingga seakan-akan itu sanggup menemani perjalanan hidupnya dan mengalami kemenangan. Ternyata malah terjebak jatuh. Orang-orang yang sombong karena dia memiliki hal yang bisa dibanggakan. Dan itu kali malah dipakai setan untuk menghancurkan kita. Kesombongan yang terucap akan mudah sekali dihabisin oleh setan. Kesombongan yang terucap itu membuat orang jatuh dengan cepat sekali loh. Dan kebanyakan kita, kalau kita ini nggak sadar bahwa kita ini sombong, kita nggak sadar bahwa diri kita sombong, tahu-tahu kita udah jatuh aja. Oh iya, terus selama ini kita sombong. Ternyata untuk semua kita tidak jatuh dalam kesombongan, Tuhan sebenarnya sudah kasih warning, kasih peringatan, ngomong di depan. Makanya kita harus peka. Jadi anak Tuhan jangan jadi orang yang bebal. Udah dinasihatin sekali, ditegur sekali, 2 kali. Nanti kalau nggak memperhatikan, kita akan jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita yang rugi. Kita akan ngulang. Rencana Tuhan akan terpending karena kebodohan dan kebebalan kita. Makanya Tuhan itu pasti kasih warning. Kasih warning. Bersyukur sekali saya dapat mimpi yang mengingatkan saya untuk hati-hati kalau saya menghadapi hal yang akan membuat saya tergelincir jatuh. Seringkali Tuhan kasih warning seperti itu. Dan itu bagus sekali menurut saya. Dan saya langsung koreksi diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bisa juga kenyataan-kenyataan yang kita alami, mungkin persoalan hidup, masalah yang kita hadapin. Bisa aja orang itu bisa sukses dalam segala hal. Bisnis usahanya, keuangannya sukses, tapi di sisi lain bobol, hancur, babak belur. Jadi sebagai peringatan supaya kita ini bergantung sama Tuhan. Kita harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan menghadapi hidup ini. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa satu ini. Bahkan dosa ini pertama kali adanya dalam diri Lucifer, membuat dia jatuh, dibuang ke bumi, dan hidupnya hancur, menyesatkan sampai hari ini. Dosa kesombongan ini yang akan menyeret orang jatuh dalam dosa, sehingga jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan ini tanpa disadari oleh orang-orang percaya. Orang-orang yang pintar, orang-orang hamba Tuhan, orang yang dipakai Tuhan pun terpeleset dalam dosa ini. Makanya kita mesti peka dengerin suara Tuhan. Supaya apa? Ayat 18, untuk menahan nyawa dari liang kubur dan hidupnya daripada paut dan lembing. Makanya kita harus jadi orang yang belajar tetap menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Di Matius 5 ayat 3, begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jangan merasa pintar, merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup. Kita di hadapan Tuhan harus merasa tetap miskin. Butuh Tuhan, butuh kuasa Tuhan, butuh hikmat, butuh pengertian, butuh kekuatan secara ilahi untuk kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Butuh roh Tuhan untuk membimbing dan mengurapin kita. Jangan puas diri, jangan bangga diri, jangan merasa besar hati, besar kepala, sehingga menjalani hidup maunya sendiri. Ujungnya biasanya malah jatuh dan hancur. Apapun itu. Kesombongan ini tanpa kita sadarin. Tahu-tahu kita udah diseret jatuh di dalamnya dan babak belur.
Makanya kita harus belajar tetap memiliki rasa haus dan lapar. Merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh pengurapan Tuhan. Berjalan dalam ketetapan ilahi. Bapak Ibu, kalau orang sudah puas diri dan bangga diri, biasanya akan terjebak dalam dosa dan akan menghancurkan. Ujungnya jauh dari kasih karunia Tuhan. Simple. Koreksi hati sampai ke kedalaman batin. Kesombongan ini biasanya tersembunyi di dalam diri kita. Tahu-tahu dari sikap kita. Tahu-tahu karena kita ini merasa sudah berdoa, merasa sudah rohani, merasa sudah belajar Alkitab, merasa sudah dekat Tuhan, merasa sudah mengalami mujizat, urapan, dan lain sebagainya. Kita mulai membanggakan diri dan lupa bahwa itu semuanya kasih karunia Tuhan. Atau kita sudah memiliki jabatan tinggi, posisi tinggi. Kita berbuat semau kita sendiri, bersikap semau sendiri, sehingga keputusan yang kita ambil selama ini tanpa tanya Tuhan dahulu. Atau kita sudah memiliki kekayaan, harta yang melimpah, kita bisa pakai segala sesuatu semau kita sendiri, dan kita pandang orang lain yang status sosialnya atau kekayaannya lebih rendah daripada kita anggap rendah. Dan tanpa kita sadari kita sudah jatuh di dalam dosa, kesombongan. Kesombongan ini kan menghancurkan seseorang dengan cepat. Dan kesombongan adalah dibenci oleh Tuhan. Karena dosa ini, dosa yang pernah dilakukan oleh si iblis. Dia ingin meninggikan dirinya menyamai yang maha tinggi. Saya tidak pernah tahu, atau mungkin Tuhan sedikit tergores hatinya dengan dosa yang satu ini. Ketika seseorang sombong biasanya cepat jatuhnya. Jatuhnya cepat sekali. Mungkin ada sisi tergores hatinya dengan apa yang dilakukan oleh Lucifer. Dia meninggikan diri, menyombongkan diri. Akhirnya Tuhan buang. Bapak Ibu, jagai hatimu dengan begitu rupa. Dikoreksi terus, diselidikin terus. Izinkan Tuhan membentuknya. Izinkan Tuhan memprosesnya. Izinkan Tuhan membawa kita terus dalam proses permukaan. Orang yang sombong biasanya harus diremukkan begitu rupa di hadapan Tuhan. Tanpa permukaan bahwa dia tidak sadar bahwa dirinya selama ini bangga dengan kemampuan dan kekuatannya, dengan semua pencapaiannya. Makanya diizinkan permukaan. Permukaan itu akan membuat kita lebih lembut hati kita, lebih sadar diri, lebih mawas diri. Tapi kalau respon dan hati kita, sikap hati kita ini salah menghadapi proses permukaan, percuma, tidak akan ada hasilnya apa-apa. Kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi masalah apapun namanya, proses permukaan yang terjadi, sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Itu sebagai warning dan peringatan supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita ini mulai berjalan sama Tuhan, diurapin Tuhan, diberkatin Tuhan, dipakai Tuhan, malah lupa diri, lupa bahwa kita masih butuh Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau kita melupakan Tuhan dan butuh Tuhan, butuh keputusan Tuhan, kita ambil keputusan kita sendiri, kita di tengah jalan akan ketemu problem dan masalah. Sampai hari ini pun kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu tanya Tuhan. Semua keputusan yang kita ambil, semua sikap yang kita harus ambil, harus atas dasar persetujuan Tuhan. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa, siapapun orangnya. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Kita butuh Tuhan sampai hari ini. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Supaya kita ini didapatin benar dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batinmu. Jangan izinkan benih-benih kecongkakan, benih-benih puas diri, bangga diri. Orang-orang model kayak begini adalah orang-orang yang keras kepala biasanya. Susah dinasihatin. Kenapa orang susah dinasihatin? Orang merasa benar, orang merasa hebat, orang merasa mampu, orang merasa bisa melakukan segala sesuatu. Akhirnya apa? Keras kepala dan benar sendiri. Orang model kayak begini susah dibentuk Tuhan. Makanya perlu diremukkan dan dihancurkan begitu rupa. Tuhan lewat penglihatan, lewat pernyataan roh, lewat mimpi, lewat teguran gak mempan. Tapi kita harus diremukkan. Permukaan akan membuat hati kita semakin lembut di hadapan Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Hidup ini butuh kekuatan Tuhan. Hidup ini punya tujuan. Yaitu apa? Melakukan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar terus memurnikan kedalaman batin kita ini. Memurnikan kedalaman batin kita setiap hari.
Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita juga harus memiliki rasa yang perlu dipuaskan, dipenuhi Tuhan setiap hari. Makanya Alkitab ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita miskin, kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya kita butuh hikmat, kita butuh pengertian, kita butuh suara Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan untuk melangkah hari demi hari, berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa kita semua sama-sama dibawa dalam level iman yang berbeda setiap hari, dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu ditegur, gak usah bantah, gak usah komplain, gak usah menarikkan diri, jangan membanggakan diri. Kalau kita perlu duduk, diam mendengarkan seseorang ngomong dan bicara, tanpa kita lawan, tanpa kita serang balik, tanpa kita nerocos. Perlu kita belajar banyak hal, supaya kita bisa merendahkan hati kita, meluluhkan hati kita, berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus meremukkan hatimu, memproses hatimu. Jangan keraskan hati, jangan keraskan hati. Izinkan Tuhan membawa kita dalam level iman yang berbeda, dalam kuasa ilahi yang berbeda. Jangan keras kepala ketika dapat teguran. Jangan bela diri ketika dinasihatin. Jangan merasa benar sendiri ketika orang memberitahu kita atas kelemahan-kelemahan kita. Kita harus belajar jadi rendah hati orang yang menerima. Istri saya atau siapapun, ketika dapatin saya ini nggak benar ya, dia nasihatin, saya terima, saya dengerin. Atau orang lain siapapun, kalau saya salah ditegur, saya akan terima. Bahkan saya melakukan bukan hal yang salah, ditegur aja saya terima. Saya harus belajar jadi orang yang rendah hati, supaya suatu hari ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa tinggikan. Tapi kalau kita ini sudah congkak, merasa benar, merasa hebat, merasa sanggup, merasa bisa, memiliki pengalaman, memiliki gelar, pernah sekolah tinggi, atau memiliki jabatan tinggi, memiliki keputusan-keputusan yang mempengaruhi banyak orang, atau mempunyai pengaruh yang besar, kita susah dinasihatin dan ditegur. Karena apa? Merasa benar sendiri. Sindrom merasa benar sendiri ini akan menghancurkan kita dari dalam pelan-pelan, membuat kita jadi orang yang sombong dan angkuh, dan tiba-tiba kita udah dapatin jatuh. Dan untuk pelan-pelan pulih seperti semula dibutuhkan proses peremukan yang di dalam batin kita. Saya berdoa kita sama-sama belajar diubah dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, semakin hari semakin berjalan dalam ketetapan ilahi. Bapak Ibu, sampai hari ini kita butuh Tuhan. Kita perlu dengar suara Tuhan. Kita perlu ambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang menyelesaikan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan fokus pada diri sendiri, bukan fokus pada kebutuhan diri sendiri, bukan fokus pada perasaan kita sendiri. Kita mulai fokus dengan perasaan Tuhan, dengan tujuan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan semakin memampukan kita berjalan dalam kekudusan satu pada kekudusan yang lain, dalam iman satu pada iman yang lain, dan didapatin hidup kita menyenangkan Tuhan sampai garis akhir. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami izinkan Kau mengkoreksi hati kami yang paling dalam. Dapatin hati kami ini benar di hadapan-Mu. Terus bawa kami dalam proses-proses peremukan, supaya semakin hati kami didapatin berkenan seperti apa yang Kau mau. Berikan kemampuan untuk kami bisa dengar suara-Mu, berjalan dalam ketetapan-Mu, dan menyelesaikan garis akhir seperti yang Kau mau. Hidup kami dapatin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini hati kami yang terdalam. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang Maha Kudus. Kau sendiri yang bekerja, Kau sendiri yang beracara. Kami percaya ada kekuatan ilahi yang memampukan kami untuk melihat perkara-perkara rohani dan melihat Tuhan. Melihat hal besar. Kami dimerdekakan. Kami dibawa berjalan terus dalam pusat kehendak Tuhan. Dan nama-Mu yang Maha Kudus, Kau sendiri yang beracara. Kau sendiri yang beracara. Sertain kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Terima kasih segala sesuatu yang telah terjadi dan Kau izinkan dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Dan kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit, taruh tangan-Mu, kananmu di bagian yang sakit. Kita mau berdoa dalam nama Yesus. Semua orang yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sehat. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, urapan kesembuhan itu turun. Dalam nama Yesus,
kasih karunia Tuhan melimpah, anugerah Tuhan melimpah. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu melimpah, menjamah setiap orang yang mendengarkan firman ini. Dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan diberkatin Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.